Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi kali ini tema kali ini berjudul yang sering ingat kamu di tahun 2022. Cie, oke. Aku shuffle dulu ya. Kita lihat yang sering ingat kamu di tahun 2022. Oh, Five of Swords. Di sini ada aroma Aquarius ya. Aquarius, Cancer. Lalu ada Pisces, Libra ya, Gemini. Ada juga ini Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries ya. Wah, ini strong di Leo. Baik. Jadi juga ada strong connection ya. Ada elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini yang strong juga ada Aries, Capricorn ya, Sagittarius, Leo. Jadi ya itu sih. Dan ini bisa energi saja ya. Nanti kita lihat lagi yang muncul strong lainnya. So yang sering ingat kamu di tahun 2022. Ini ya say, aku rasa sekitar 2-3 orang ya. Paling sedikit ada 2 orang sering banget ingat kamu di tahun ini ya. Paling banyak 3 orang. Jadi kayak beberapa kalian kamu tuh diingat terus sama 2 orang ini, tapi beberapa kalian diingat terus sama 3 orang ini ya. Nah, salah satunya ini orang yang merasa selalu gagal lupa sama kamu, gagal melupakan kamu, kayak nggak pernah berhasil move on, nggak pernah berhasil melupakan kamu. Dia pun kadang mikir ya, emang lu gimana banget sih? Perasaan ya gue bisa nih fokus ke yang lain, tapi kok ya namanya juga cinta ya. Dia cintanya sama kamu, dia sukanya sama kamu, ya begitulah adanya. So ya dia sering banget nih ingat kamu di tahun 2022 ini. Beberapa ini aku rasa orang yang pernah menyakiti, orang yang pernah bikin kamu kecewa, tapi akhirnya dia tersakiti sendiri oleh apa yang dia perbuat. Dia merasa kayak galau ya, dilema. Dia merasa seperti orang yang apapun yang aku lakukan untuk berusaha lebih dari kamu kah, atau aku berusaha aku pasti bisa lebih bahagia dari kamu, tapi kayak nggak pernah bisa ya. Dan ini ada orang yang menyesal, ada yang merasa bersalah dengan kamu, entah apa yang dia lakukan ya. Ternyata seiring berjalannya waktu, dia ngeh gitu, dia ngerasa oh kamu yang terbaik, atau kamu salah satu yang terbaik buat dia. Beberapa kalian ini sebenarnya kalian punya perbedaan, beberapa kalian ya, beda apa gitu ya, atau dia merasa kayaknya kita nggak sefrekuensi, tapi ternyata kalian satu frekuensi. Kalian ini saling mencintai, banyak banget kenangan, banyak banget memori yang dia ingat.
Apalagi kalau kamu memang orang yang baik ya, apalagi kalau kamu memang orang yang sabar, keibuan, kebapaan, atau kamu bisa menghandle dia yang aku rasa nih orangnya keras, emosian, sensitif kah? Atau ini ada orang yang temperamen, ada orang yang ya ini ada yang kejam sih sebenarnya, tapi ada yang cakep ya gitu ya, cakep-cakep gitu ternyata dia membutuhkan kamu, bisa vice versa, dia merasa kamu tuh yang cakep, kamu yang keren, kamu yang paling bisa mengerti dia gitu. Jangan-jangan nih orang orang yang sudah menjadi histori ya, udah menjadi masa lalumu, tapi kayak di 2022 dia ingat kamu terus ya. Ya, aku rasa kamu udah kenal nih ya. Salah satu dari mereka ini kamu sudah kenal banget. Ada yang memang dari dulu banget gitu kenalnya ya. Pas kamu usia berapa gitu ya, pas muda, atau waktu kecil, atau ya pas sekolah, pas kuliah gitu, pas kerja ya. Dan udah tercipta memori yang membekas gitu di ingatannya. Apalagi kalau kamu memang paket komplit ya, udah cantik, ganteng kah, atau kamu orang yang mandiri, kerja keras. Apalagi kalau kamu orang yang paling mengerti dia, paling memahami dia, ya gimana dia mau lupain kamu gitu. Ya kalaupun nggak dia ya, entah siapa juga kalau merasa kayak kamu orang yang bisa diandalkan, atau ya dalam tanda kutip ada yang merasa kamu bisa dimanfaatkan gitu ya, atau ada yang merasa bisa memanfaatkan kebaikanmu, tapi kayak ternyata ketika mereka udah nggak butuh lagi, mereka menjauh atau dia menjauh, tapi kayak ya kamu tuh susah lah dilupakan. Ini kan karma juga ya, say. Jadi kalau karma-karma yang diterima orang itu kan banyak jenisnya, banyak macamnya, sesuai dengan perbuatannya. Dan ini aku rasa yang ingat kamu ini juga merasa konflik batin dengan kamu, tertekan batin sama kamu. Ini bisa temanmu ya, atau siapa gitu nih, ada tentang keluarga, atau punya keluarga, atau ya ini bisa dibilang salah satu dari mereka, atau memang dia ini ya yang punya strong connection, yang punya koneksi kuat dengan kamu. Ini ada energi kayak dia mendekat ke kamu. Ini ada yang mendekat untuk bicara, ada yang mendekat memang karena ya gimana ya, cuma kamu yang connect sama dia ya, mau gimana lagi. Nah istilahnya seperti itu. Tapi ini yang ingat kamu ini bisa karena apa ya, kepo gitu. Kepo itu penasaran ya. Ada yang merasa kepo, merasa kayak kamu tuh udah kayak gimana hidupnya di 2022 ini. Ya biasa ya, namanya kita masuk di tahun baru gitu ya, tahun 2022. Ya ada orang yang kayak muncul gitu rasa penasarannya ke kamu. Kamu udah sebagus apa hidupmu sekarang? Kerjaanmu gimana sih? Apa yang kamu kerjain, usahain, itu udah semaju apa? Kamu udah secakep apa sekarang? Kamu sebahagia apa sekarang sama hidupmu, sama orang lain? Nah, ada yang kepo, jadi kayak ingat-ingat gitu sama kamu ya. Mereka ini atau dia ini kepo, penasaran tuh karena nggak mau tersaingi sama kamu. Jadi ada orang seperti itu ya, kayak aku cari tahu kamu lah, atau aku cek sosmedmu, atau aku cek dari siapa, aku cari tahu kamu. Kalau aku tahu kondisimu misalnya bagus, ya aku mau lebih bagus lagi. Aku nggak mau tersaingi sama kamu. Aku tuh orangnya nggak mau kalah. Nah ada yang seperti itu. Ini bisa temanmu ya, atau saudaramu, atau mantanmu yang menyebalkan ya. Itu Anda. Atau siapa ya, say, hubungan gak jelas gitu. Ada yang iri dengki sama kamu. Nah gak mau tersaingi, atau kalau kamu bisa lebih bahagia dengan hidupmu, kalau kamu bisa lebih bahagia sama orang lain, ya aku nggak terima. Aku tuh maunya lebih dari kamu. Tapi karena di sini beberapa kalian pasif, beberapa kalian nggak terlalu membuka diri karena sibuk di tarot, ya dia jadi kayak semakin ingat gitu, semakin kayak gimana ya caranya supaya cari tahu kamu. Nah gitu. Apalagi kalau kamu nggak update banget ya di sosmed, atau dia tidak bisa menebak kamu lagi.
Wah, ini say yang sering ingat kamu. Dia tuh merasa kamu partner yang spesial ya. Kamu partner yang bagus buat hidup dia. Partner itu kayak apa ya? Pasangan gitu. Kayak ya apapun jenis hubungannya. Misalnya kayak kamu tuh kalau teman, kamu tuh teman yang baik. Kamu asik, seru gitu ya. Beberapa ngerasa kayak kangen gitu, curhat, kangen cerita-cerita sama kamu. Oh, makanya ada yang ingat kamu banget nih. Tapi kalau kamu pernah menjadi orang yang deket sama dia atau punya hubungan spesial dengan dia, dia kayak merasa kehilangan sosok seperti kamu. Jadi dia di sini banyak melamun, ya. Kayak merasa di 2022 ini apa masih bisa ya aku mendekat ke kamu lagi? Apa masih bisa ya kita seperti dulu lagi? Nah, ada yang merasa seperti itu, merasa seperti orang yang hopeless ya. Kadang dia jadi kayak nggak bisa berharap lagi, mungkin karena keadaan, situasi yang kayak kita sudah beda banget gitu. Terus ini yang ingat kamu banget ya, yang sering ingat kamu di 2022. Aku sih merasa orang yang ya salah satunya ini udah berubah menjadi lebih baik, atau setidaknya ada kesadaran gitu bahwasanya ya mungkin ada pengaruh dari kamu sehingga dia mau berubah menjadi lebih baik. Atau setelah terjadi perpisahan, setelah terjadi lost contact, dia kayak orang yang benar-benar apa ya, kayak ya aku udah tahu gitu, ada hal yang harus aku perbaiki dalam diriku gitu, dan aku jadi teringat gitu sama kamu. Kan ada orang yang seperti itu ya, say. Dia berusaha nih melangkah ke depan, atau dia berusaha fokus sama hidupnya atau sama siapa. Nah, sering aja gitu kamu terlintas di benaknya. Sering aja dia merasa aku kalau ngelakuin ini nih biasanya ada kamu, atau aku kalau misalnya buka HP biasanya ada chatting dari kamu. Biasanya kita chatting nih, biasanya kita interaksi di WA, di sosmed, tapi kok tinggal kenangan. Nah, seperti itu. Ya, dia banyak melamun, banyak menyendiri. Dia banyak merenungkan semuanya. Ada orang yang seperti itu, ya. Aku merasa apa ya? Dia punya resolusi gitu. Dia punya resolusi di 2022 ini. Contohnya, aku nggak mau sih hidupku gini-gini aja. Aku pengen berkembang, aku pengen maju. Aku nggak mau ada di lingkungan yang toksik terus. Aku ngerasa hidupku nggak sehat. Bersama si ini, si itu nggak sehat atau toksik banget buat aku. Pengen sih keluar dari semua ini. Tapi ketika aku ingin lebih baik, ya kamu udah nggak ada. Ini sedih banget ya. Ada yang merasa gitu. Aku pengen memperbaiki hidupku, tapi kamu sudah tidak dekat dengan aku. Ya gitulah, namanya penyesalan, datangnya belakangan. Oke? Minum dulu kak, atau makan dulu ya. Makan kue tahun baru. Aku lanjut ya. Kalau ada rada-rada berisik gitu, maaf ya. Oke? Nah, ini ada Aquarius. Aquarius Libra sama Gemini, ya. Ini yang strong apa ya? Capricorn ya. Aries, Scorpio, Taurus, Virgo. Nah, oke. Wih, ada Pisces di sini ya, strong banget Pisces. Lalu ada Cancer, Leo, Libra, Taurus ya. Lalu yang strong lagi, ini ada Sagittarius ya. Aquarius muncul lagi.
eh, Aries ya, Capricorn. Oke, lagi musim Capricorn ya. Oh, mungkin karena ini awal tahun ya. Jadi happy birthday untuk para Capricorn. Cie, ulang tahun. Oke. Jadi ya itu zodiak-zodiak yang aku sebutin. Ya ada yang ulang tahun juga. Aku ucapin selamat ulang tahun. Gak apa-apa kan? Yang lain jangan sewot ya. Oke, so ini yang sering ingat kamu di 2022. Ini orang yang udah blok kamu ya, atau vice versa, ada yang sudah batasi komunikasi. Terus dia kayak orang yang merasa, kok aku childish ya, kok aku kanak-kanakan ya. Harusnya aku bisa bersikap dewasa menghadapi hubungan kita. Cie. Ada yang gitu ya, namanya masuk tahun baru ya, jadi kayak koreksi diri gitu loh kak. Ingat-ingat apa ya, kesalahan. Ingat-ingat aku tuh pernah bikin salah, apa ya yang harus aku perbaiki di tahun ini. Nah seperti itu, jadi dia merasa terlalu childish gitu buat aku batasi komunikasi. Harusnya aku jaga silaturahmi gitu. Dan ini ada the tower moment ya. The tower moment ini shocking moment atau momen yang kayak berubah secara tiba-tiba, kayak orang yang ini banyak banget energi komunikasi, speak up ya, energi orang yang sebenarnya niat banget kok untuk bicara sama kamu, tapi karena satu dan lain hal dia merasa harus berubah haluan lagi. Contoh, kalau sudah ada orang lain, apalagi sudah ada keluarga, atau tentang keluarga, atau tentang uang, tentang kerjaan, itu hal yang sensitif bagi dia. Jadi dia merasa ya, aku mendoakan yang terbaik aja buat kamu, gitu. Ini beberapa yang mungkin insecure ya, minder gitu, takut. Kan tadi ada energi demon ya. Nih, dia takut, cemas gitu. Dia merasa ya kapasitasku cuma begini aja. Cuma ini yang bisa aku pikirkan, aku niatkan. Tapi kalau untuk melakukannya ya aku rasa nanti ada waktu yang tepat. Nah, dia merasa seperti itu, Kak, ya. Aku merasa ini ya, yang sering ingat kamu ini juga sebenarnya kayak udah harusnya nggak bisa lagi mungkin sama kamu ya. Terutama kalau udah komitmen gitu sama orang lain. Tapi ya lucunya gitu ya, anehnya dia masih sering ingat kamu. Mungkin dia merasa ngebandingin gitu loh, ngebandingin kehidupan dia tanpa kamu dan ngebandingin hidup dia dengan kamu. Jadi dia merasa tanpa kamu tuh hidupku ya begini-begini aja. Aku sama si Marimar itu ya, sama si Sergio itu ya begitu-begitu aja hidup aku. Aku kayak jadi orang yang apa ya, nggak berkembang, beberapa ngerasa nggak bahagia, atau aku sebenarnya bisa mendapatkan ini dan itu tentang hal duniawi, tapi kayak aku selalu merasa ada yang hilang dalam diriku. Yang hilang itu ya kamu gitu kak ya. Oke. Baiklah, nih ini masalah trust ya, percayakah, yakin atau tidak. Nah dia merasa gitu, atau memang kalian itu beda pendapat, beda pola pikir, atau keyakinan beda, atau apa beda, atau kayak ya gitu. Dia men-challenge dirinya, dia nantangin dirinya. Ini kan orangnya suka nantang ya. Kalau orangnya gengsinya tinggi pasti gitu banget, egonya besar pasti gitu banget. Apalagi orang yang stay cool ya, stay tetap maco gitu ya, tetap elegan. Dia berusaha menjaga harga diri, misterius banget ya. Dia challenge dirinya, dia nantangin dirinya. Dia kayak orang yang aku tuh bisa gitu, aku bisa menjalani hidup tanpa harus ke kamu gitu. Dia kayak nantangin dirinya lagi gitu, kayak orang yang ya biasanya juga di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya aku bisa kan gitu,
tanpa deket sama kamu. Tapi di tahun ini aku harus lagi lah gitu, nantangin diriku, aku pasti bisa gitu tanpa harus deket kamu lagi. Tapi tetap aja orang ini ya gitulah, bersedih ya, sedih lagi. Yang tadinya nggak pernah nangis jadi nangis, jarang nangis jadi sering nangis. Pipinya gemoy nih kalau nangis ya, pengen dicubit. Pipinya gemes gitu ya kalau nangisin kamu. Ini udah tentang penolakan. Entah dia merasa aku perlu menolak rasa itu untuk kamu karena aku merasa ini sudah tidak layak lagi, tidak wajar lagi. Bisa vice versa, dia merasa takut ditolak oleh kamu. Jadi serba salah ya. Akhirnya apa yang bisa aku lakukan? Bertanyalah pada diri sendiri. Bertanya pada rumput yang bergoyang. Enggak lah, maksudnya ya itu sih. Tapi kita lihat ada lanjutannya lagi nih, karena aku ngerasa sekeras apapun dia, atau ya mungkin dia sering mensabotase dirinya, tapi ini kayak ada endingnya gitu ya. Kita lihat apa outcome, atau ya mungkin ada sesuatu yang pada akhirnya dia lakukan di 2022. Kita lihat ya, dan kira-kira kapan dia melakukan sesuatu ke kamu. Oke? Nah, ini kan ada tentang kamu tuh sebenarnya sangat aku cintai, dan aku mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Cie. Ih, gemes ya, gemoy. Oh, dia bilang gini, mungkin kita harus fokus dulu sama hidup kita masing-masing ya. Jadi seandainya dia bisa bicara, dia tuh mau katakan, kalau kamu belum melihat pergerakan dari aku, kalau kamu belum melihat aku berjuang, ternyata itu berarti kayak ya memang aku belum merasa siap gitu. Tapi di sini aku selalu berpikir ya kalau bisa aku ujungnya sama kamu. Nah, ada yang merasa seperti itu. Jadi di sini mungkin banyak hal ya yang dia rasa aku tuh harus fokus ke ini dulu, atau aku mau kamu fokus sama hidup kamu. Kamu tuh berhak bahagia. Mungkin saat ini bukan aku yang pantas membahagiakan kamu, atau aku belum layak membahagiakan kamu gitu. Atau dia ini ada memperhatikan kamu gitu, Kak. Dia ada memantau kamu, dia memperhatikan perkembangan hidupmu. Kalau dia rasa kamu kayaknya sudah sembuh dari luka lama, atau kamu sekarang sudah lebih bahagia, kamu sudah jadi diri sendiri, menikmati hidup ya, aku biarin kamu dulu gitu. Dan aku ngeberesin urusan-urusan aku. Kalau aku rasa jalan hidupku gini dulu, atau bayar karma dulu, atau aku harus jalani sama ini dulu. Tapi suatu saat kalau ya aku sudah punya kekuatan ya untuk memperjuangkan kebahagiaan aku, ya pasti aku ke kamu gitu. Nah, dia juga mau katakan, sebenarnya hatiku sudah kamu ambil, hatiku sudah kamu kunci. Nah, kuncinya ada di kamu. Jadi siapa lagi yang mau buka hatiku? Jadi aku susah buka hati sama yang lain. Aku mati rasa atau susah gitu bergairah sama yang lain. Mungkin kalau aku harus bergairah itu hanya nafsu sesaat, hanya keinginan daging atau keinginan duniawi saja. Dia merasa ya sebenarnya dia gregetnya sama kamu aja. Dia merasa gemes gitu, gemoy sama kamu aja. Dia berhasrat bergairah sebenarnya sama kamu. Jadi kalau dibandingin gitu ya dengan dia fokus ke yang lain, ya kalau sama kamu tuh alami hasratnya, alami gairahnya, memang karena cinta, karena passion, ada koneksi gitu dengan kamu. Tapi kalau sama yang lain kan dia harus membangun chemistry, dia harus membangun perasaan lagi ke yang lain, dan itu sulit. Sebenarnya dia gemoynya, dia gemesnya sama kamu, ya. Dan nah, ini ada saatnya kok. Di sini ada pertemuan atau ada pembicaraan ya. Bisa bertemu langsung
atau bertemu lewat komunikasi. Ya, ada yang bertemu di komunikasi, ketemu di sosmed gitu ada nanti. Tapi ada juga yang kayak bertemu langsung. Kita ikuti aja cara semesta ya. Cuma aku lihat di sini ada yang memang komunikasi itu energinya lebih banyak daripada pertemuan. Karena sekarang kan kalau untuk bertemu nggak gampang ya, say. Apalagi kan lagi pandemi, ada varian baru lagi, atau dia lagi ada rasa-rasa amsyong, mikirin keuangan ya, atau mikirin apa gitu, ada masalahnya. Jadi nggak gampang untuk bertemu. Cuma ini kuat banget energi komunikasi ya. Ada energi pembicaraan dia dengan kamu. Ya, walaupun ini orang muter-muter ya, walaupun ini orang ya mungkin banyak episode drama dengan kamu, tapi ini ada komunikasi di akhir ya. Ini ada yang udah ngebet gitu bicara, udah nggak tahan mau bicara sama kamu. Nah, kita lihat ya, kapan kira-kira. Oke. Ini banyak banget energi lelet ya. Jadi kita lihat prediksinya ya. Entah siapa ini. Bisa yang terkoneksi denganmu, bisa hubungan yang belum selesai dengan kamu, bisa relasi biasa, bisa hubungan gak jelas ya, atau apa. Ini ada komunikasi sebenarnya, karena ada pergerakan di sini ya. Kalau perkiraan ini memang lambat banget, tapi di tahun 2022 ya. Ini energi 2022. Aku sih ngerasa ini paling cepat memang pertengahan tahun ya. Itu paling cepat loh, Kak. Tapi paling lama memang akhir tahun. Di sini ada angka 12. Nah, jangan-jangan bisa sampai akhir tahun baru ada komunikasi lagi. Tapi ya sejauh ini aku lihat untuk 2022 komunikasi yang terjalin antara dia dan kamu, antara kamu dengan siapa ini ya. Ini ya paling cepat pertengahan tahun, paling lama itu akhir tahun. Ya semoga lah bisa lebih cepat ya. Atau mudah-mudahan kalian udah ada yang merasakan aroma-aroma komunikasi itu. Oke? Nah, kita lihat huruf, angka, tempat. Aku baca cepat ya, sudah di shuffle gitu, say. Oke. Huruf H, V, D, K, W, oke, R, G, Q, F, N, B, X, Y, Z, M, U, A, P. Oke. H, V, D, K, W, R, G, Q, F, N, B, X. X itu ada orang lama ya. Oke. Y, Z, M, U, A, P. Beberapa ada sih orang fresh juga. Tapi ini dominan mungkin ada yang sudah lama ya. Ingat kamu terus di 2022. Nah, ini ada angka, bisa angka spesial dia atau kamu. 20, 18, 1. Angka 2, 26, 19,
14, 17, 21, 5, 15, 22, 12. Itu 22 ya. Ada angka 7, 3, sama 11. Ada twin flame, mirror. And then 31, 24, 28, dan 13. Oke lah, sekarang tempat bisa kamu ada kaitannya, pernah kesini atau pengen kesini ya? Ya, ada Jakarta, Banten, Pontianak, Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen ke Arab ya. Ada Depok, sudah pernahkah? Ada Madiun, Cilacap, Pekalongan, Malang, Jepang, Solo, Palu, Blitar, Bogor, Probolinggo, Lombok, Kendari, India. Ada yang suka India? Ada Majalengka, Tegal, Ambon, Kediri, Cianjur, Palembang, Sidoarjo, Dubai, London. Ada yang pengen ke London? Itu Eropa ya. Ada Jambi, Brunei, Darussalam, Ternate, Gresik, Tapanuli, Sumatera Utara ya. Timor Leste. Oke, sampai di sini dulu say. Ini mungkin beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.